Hai, apa kabar semua saudara? Selamat datang dalam YouTube channel Gideon Simanjuntak Amanda Zevanya dalam segmen Kerinduanku. Kami berdoa agar segmen ini boleh menjadi berkat, boleh menjadi kekuatan bagi saudara. Mari sama-sama kita tundukkan kepala, kita bersatu dalam doa. Bapa dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, betapa hati kami limpah dengan ucapan syukur. Kami mau siapkan hati kami untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, lidah bibir perkataannya penuh kuasa, penuh kemuliaan. Melalui hidup hamba-Mu, nama-Mu Tuhan Yesus yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita masuk ke dalam bagian kedua, kehendak Allah. Mari kita mempelajari mengenai kehendak Allah, keinginan Allah, dan ketetapan Allah. Saudara yang belum lihat bisa lihat di episode sebelumnya. Kita akan masuk apa saja kehendak Allah dalam hidup kita. Yang pertama, 2 Petrus 3 ayat yang ke-9. Tuhan tidak lalai menepati janjinya. Sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu, karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Yang pertama, kehendak Allah adalah Dia mau kita diselamatkan. Apa saja respon dari manusia? Kan Tuhan mau kita diselamatkan. Ada orang bilang, ya kan Tuhan kan bertobat. Mau saya kayak gimana, selamatin aja, dia bisa segala macam cara lah. Tapi saya percaya bahwa ada bagian kita. Dia sudah mati di kayu salib. Dan tinggal bagaimana saudara dan saya meresponi kematian. Kehendak Allah yang pertama, mau semua manusia berbalik dari jalannya yang jahat dan bertobat. Allah gak senang lihat satu orang jahat mati dan belum sempat bertobat. Justru Allah bersuka cita lihat orang jahat bertobat dan dia meninggal dan diselamatkan. Yang kedua, apa saja kehendak Allah? 1 Tesalonika 4 ayat yang ketiga. Karena inilah kehendak Allah, kata Alkitab, pengudusanmu, supaya kamu menjauhi percabulan. Kehendak Allah yang kedua adalah Allah mau kita hidup dalam kekudusan. Karena Allah tahu hanya kekudusanlah yang akan membuat Dia dapat mendekat kepada kita. Karena Allah tahu kekudusan adalah posisi terbaik kita untuk menerima segala janji-janji Allah. Dosa menghambat berkat-Nya. Dosa menutup begitu banyak pintu. Bahkan dosa membuat kita menjadi seteruannya Allah. Ketika kita hidup dalam kekudusan, hidup dalam pertobatan, kita suci dalam berpikir, suci dalam perbuatan, suci dalam perkataan kita, maka segala yang terindah, terbaik, termulia, Tuhan Yesus sediakan bagi hidup saudara dan saya. Yang ketiga, apa saja kehendak Allah? 1 Tesalonika 5, 15, 18. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat. Tapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kami. Kehendak Allah yang ketiga adalah kita memiliki karakter Kristus. Tuhan mau saudara segambar serupa dengan Dia. Ketika Allah menciptakan tanah, Dia berbicara kepada tanah. Ketika Allah menciptakan yang namanya tumbuhan, Dia berbicara kepada tanah. Ketika Allah menciptakan yang namanya bulan, matahari dan sebagainya, Dia berbicara kepada benda-benda di langit. Tapi ketika Allah menciptakan manusia, Dia berbicara kepada dirinya sendiri. Baiklah kita menjadikan manusia segambar serupa dengan kita. Oleh karena itu kita diciptakan untuk memiliki karakter Kristus. Agar melalui hidup kita, orang bisa melihat Kristus. Mungkin saja saudara Alkitab yang dapat dilihat oleh orang lain. Ada banyak Alkitab yang tidak dapat dibaca oleh orang lain karena ketika mereka lihat Alkitab, mereka sudah langsung mendinainya atau langsung anti. Tapi mungkin saja saudara, Yesus kecil yang berjalan di muka bumi, agar ketika orang melihat saudara, orang bisa melihat Yesus. Kalau ada orang yang jahat sama saya, Pak Pendeta, saya perlu balas nggak? Karakter Kristus, balas iya. Dengan apa? Dengan doa. Dengan apa? Dengan mengasihi Dia. Dengan apa? Dengan menunjukkan bahwa saudara ciptaan Kristus. Perlakukan orang bukan sebagaimana saudara diperlakukan, tapi perlakukanlah orang sebagaimana Kristus memperlakukan saudara. Sekalipun kita berbuat dosa, sekalipun kita masih jauh dari Dia, Dia mengasihi kita
yang memberikan segala yang terbaik bagi kita. Dan yang keempat, yang terakhir, apa kehendak Allah? Kehendak Allah, Matius 28, 19-20. Karena itu, pergilah, jadikan semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini bagian kesukaan saya. Apa kehendak Allah? Memenangkan jiwa. Berapapun harganya, kita bawa sebanyak mungkin jiwa kepada Kristus Yesus Tuhan. Ada seorang pendeta, saudara, dalam sebuah kapal yang dunia terkenal. Kita tahu kisah kapal itu, kapal Titanic. Ketika kapal itu karam menghantam yang namanya gunung es. Ada seorang laki-laki yang kemana-mana dia membawa, datangin orang-orang yang di dalam kapal itu, saudara, yang di dalam lautan itu. Sambil bertanya, apakah engkau percaya kepada Yesus Kristus Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Setelah orang itu satu datang, didatangi lagi. Dan terakhir ada seorang anak muda yang udah dalam kedinginan hampir mati. Dan orang ini datang memberi dia punya pelampungnya kepada dia, kayu tempat dia berpegang kepada dia. Tapi sebelum tersebut dia bilang, apakah engkau percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Singkat cerita, orang tersebut menerima kabar keselamatan tentang Yesus. Dan orang tersebut menerima Yesus. Dari hal tersebut kita tahu bahwa orang tersebut melakukan apa saja untuk menyelamatkan orang. Kisah orang tersebut terkenal dengan nama John Harper dalam sebuah buku Titanic Last Heroes atau pahlawan terakhir di Titanic. Filipi 2, 4 dan 6 mengatakan demikian. Janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tapi kepentingan orang lain juga. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga di dalam Kristus Yesus. Pikiran Kristus, perasaan Kristus harus menjadi pikiran kita, perasaan kita. Kalau kita lihat orang baik tapi gak kenal Yesus, pasti pikiran Yesus lihat sama orang tersebut, dia mau Yesus diperkenalkan kepada orang tersebut. Saya berdoa agar hatimu penuh dengan belas kasihan. Saya berdoa agar dimanapun saudara melangkah berada, saudara bisa menjadi berkat, bisa menjadi agen-agennya Yesus. Agar melalui hidupmu, kita bisa melihat kehendak Allah dan nama Tuhan Yesus yang bisa dipermuliakan. Bagikan kabar baik ini kepada semua orang. Besok kita akan membahas poin yang terakhir, bagaimana cara Allah menyatakan kehendaknya. Karena yang punya surga, crazy in love with you. Mari sama-sama kita mau menyembah Tuhan. Ku tak membawa apapun juga saat ku datang ke dunia. Ku tinggal semua pada akhirnya saat ku kembali ke surga. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya. Inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selamanya.
Mari sama-sama bawa hatimu. Inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran sampai selalu. Sekali lagi, inilah yang ku punya, inilah yang ku punya, hati sebagai hamba, amin, yang mau taat dan setia padamu Bapa. Kemanapun ku bawa, hati yang menyembah dalam roh dan kebenaran